Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Putri Saidina dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang modal perusahaan. Pengertian modal perusahaan. Modal perusahaan adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan untuk dasar dalam melakukan suatu kegiatan dalam perusahaan. Modal usaha merupakan aset utama perusahaan yang penting dalam bisnis suatu perusahaan. Tanpa adanya modal, bisnis tidak bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Pengertian modal menurut para ahli. Menurut Munawir, modal adalah nilai kekayaan perusahaan yang didapat dari pihak internal dan eksternal perusahaan. Yang kedua, menurut Andrew Mayo, modal adalah suatu bentuk instrumen utang yang menggunakan dana investor. Yang ketiga, menurut Arnold, modal adalah berbagai barang konkret yang terdapat dalam perusahaan dan terdapat dalam neraca bagian debit atau nilai tukar barang yang ada pada bagian neraca. Yang keempat, ada menurut Lawrence, modal adalah bentuk pinjaman dalam jangka waktu tertentu yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang selanjutnya, ada jenis-jenis modal perusahaan. Yang pertama ada modal aktif. Berdasarkan cara dan lamanya perputaran, modal aktif dibagi menjadi dua. Yang pertama ada aktiva lancar dan yang kedua ada aktiva tetap. Aktiva lancar adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya kurang dari 1 tahun, seperti kas, surat berharga, dan piutang dagang. Yang kedua ada aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aset yang berwujud diperoleh dalam bentuk siap pakai yang dibuat dan digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti tanah, bangunan, alat transportasi, atau alat mesin yang ada pada perusahaan. Yang kedua, ada berdasarkan fungsi bekerjanya dalam perusahaan. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, modal kerja dan modal tetap. Modal kerja itu adalah modal yang diperlukan perusahaan untuk membiayai semua kegiatan bisnis agar bisnis dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Di modal kerja ada konsep-konsep kerja, ada 3 konsep. Yang pertama ada konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Yang pertama ada konsep kuantitatif. Konsep ini merupakan konsep yang dimana aktiva lancar diberlakukan guna mencukupi kebutuhan dana operasional. Yang kedua ada konsep kualitatif, itu kelebihan atau selisih jumlah aktiva terhadap kewajiban lancar yang bersumber dari pemilik perusahaan. Yang ketiga ada konsep fungsional. Di sini menekankan fungsi pada perusahaan untuk mendapatkan laba atau pendapatan usaha pokok perusahaan. Yang kedua ada modal tetap. Modal tetap biasanya digunakan untuk keperluan kegiatan produksi dalam kurun waktu yang lama, seperti tanah, bangunan, dan alat transportasi. Yang kedua ada modal pasif. Modal pasif adalah modal yang menunjukkan sumber atau asalnya modal yang tertera di sebelah kredit neraca. Modal pasif itu ada dua. Yang pertama berdasarkan asalnya, ada modal sendiri atau modal internal. Yang kedua ada modal asing atau modal eksternal. Modal internal itu berasal dari pemilik perusahaan itu sendiri. Contohnya seperti hasil penjualan, saham, atau laba yang
diinvestasikan. Jadi modal ini itu merupakan modal yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada modal asing atau modal eksternal. Modal ini berasal dari luar perusahaan yang bersifat sementara dan merupakan utang yang harus dibayar. Biasanya modal ini bisa didapatkan dengan pinjaman bank, koperasi, dan bisa mendapatkan investor dari orang-orang yang berinvestasi pada perusahaan kita. Yang kedua, ditinjau dari lamanya penggunaan. Itu ada modal jangka panjang dan modal jangka pendek. Modal jangka panjang itu contohnya seperti pinjaman obligasi. Sedangkan contoh modal jangka pendek adalah seperti kredit dari penjualan atau kredit dari pembeli. Itu tadi merupakan materi dari modal perusahaan. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.